Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali walaupun kita belajar tidak tatap muka lagi tapi dengan cara daring atau online ya. Seperti itu, tapi itu semuanya tidak melunturkan, artinya tidak membuat semangat kita hilang untuk tetap terus belajar. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu bahasa Arab. Pada kesempatan ini sebelum kita lebih lanjut, Bapak ingatkan kembali agar kalian dapat menyiapkan alat tulis kalian, buku tulis, agar kalian dapat menulis hal-hal yang penting yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Seperti persiapannya buku, pulpen atau pensil ya untuk menulis ya, seperti itu. Kemudian yang kedua kalinya tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, memudahkan kita dalam belajar dan memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru-guru kita semua. Bukan hanya pelajaran bahasa Arab atau Quran hadis ya atau fikih dan lainnya, akan tapi pelajaran-pelajaran umum yang lain seperti IPA, matematika dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Baik, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya. Kita akan membahas materi yang mungkin kita sudah pernah bahas di kala kita tatap muka, kan tapi di sini akan Bapak ulangi lagi karena pembahasan ini sangat penting sekali menurut Bapak ya. Karena sering kita dapat dalam pembelajaran kita tentang materi ini dan itu juga terdapat ketika kita ujian nanti. Bapak sering menemukan ini diujiankan seperti itu. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Baik, kita simak sama-sama. Yaitu tentang dhamir, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, ketiga ini sangat berkaitan sekali satu sama lain. Baik itu dhamir, fi'il mudhari dan fi'il amr. Dan kalian sudah pernah Bapak sampaikan ya tentang dhamir, fi'il mudhari dan fi'il amr ya. Waktu tatap muka kemarin ya, seperti itu. Ya, baik, sini kita akan lebih terangkan lagi karena Bapak melihat masih ada juga yang belum paham tentang dhamir, fi'il amr, fi'il mudhari dan fi'il amr. Di sini akan Bapak ulangi lagi biar lebih paham lagi. Baik, kita mulai dari sini. Pengertian fi'il mudhari ya. Fi'lul mudhari. Fi'il mudhari adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Contoh ya. Sekali lagi bacakan. Fi'il mudhari adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Contoh. Nabilatu taqra'ul Qur'an. Nabila sedang membaca Al-Qur'an. Nah, taqra'u ini merupakan adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari atau kata kerja ya. Nabila nama orang, seseorang. Taqra'u kerjaannya apa Nabila? Ya, pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Nabila atau akan dilakukan oleh Nabila apa? Yaitu taqra'u, yaitu membaca. Apa yang dibaca Al-Qur'an? Keterangannya adalah Al-Qur'an, seperti itu ya. Jadi taqra'u ini merupakan fi'il mudhari. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk pada pembahasan berikut. Oke. Sini perhatikan baik-baik. Kita sudah mulai masuk intinya ya. Adapun ciri-ciri fi'il mudhari adalah diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Adapun ciri-ciri fi'il mudhari adalah diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu alif, nun, ya dan ta. Ini adalah kunci dari kita mengetahui bahwasanya itu adalah ciri-ciri dari fi'il mudhari, diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu alif, nun, ya, ta. Kalau disingkat menjadi anaitu. Anaitu.
Biar kalian lebih mudah menghafal huruf mudhari'nya atau ciri-ciri fi'il mudhari'nya, kalian singkat aja. Nah itu berarti alif, nun, ya, dan ta. Baik, kita jelaskan satu persatu. Huruf alif yang ini ya, alif merujuk pada kata ganti domir ana, artinya saya. Alif ini ya, alif ini sebagai kata ganti dari ana, ya, saya. Ya, ana itu nggak ditulis ana lagi tapi langsung diganti dengan alif, artinya saya. Contoh pertama, uhibbul lughatal arabiyyah. Uhibbul lughatal arabiyyah. Saya suka berbahasa Arab. Uhibbu ini adalah fi'il mudhari'. Alamat atau tanda atau ciri-ciri fi'il mudhari'nya mana? Ya ini alif ini. Ini u. Uhibbu, u-nya ini adalah ana, saya. Nah, kalau sudah diawali dengan huruf seperti ini maka itu adalah fi'il mudhari'. Itu salah satu tandanya ya. Ya, kemudian yang kedua, azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Azhabu. Nah, a-nya ini itu adalah kata ganti dari ana, saya. Ya, dan ini menandakan azhabu ini adalah fi'il mudhari karena diawali dengan huruf alif. Alif ini ya, seperti itu. Tidak masalah harokatnya itu berbeda. U atau a, tetapi artinya tetap sama, yaitu saya. Ya. Kalau kalian belum tahu harokat ini seperti ini. Apa contohkan ya? Nah, harokat ini seperti ini. Yang ada garis-garis di bawah ini bi, jadi mim di garis bawah jadi mi, ini ya. Hi, ro, ma, ini ada garis-garis di bawah, ini namanya harokat. Oke. Nah, itu tidak masalah apabila harokatnya u seperti uhibbu diawali dengan huruf u ya, atau azhabu alifnya jadi harokat fathah a atau harokat dhamma u, tidak masalah. Ya, artinya tetap sama, artinya ana, yaitu saya. Ya. Oke, yang pertama sudah dipahami ya. Jadi bila kalian menemukan satu kosakata atau bahasa Arab yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini u atau a, maka sudah pasti itu adalah fi'il mudhari ya, yang berarti ana, saya. Azhabu, saya. Uhibbu, saya suka. Azhabu, saya pergi. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita masuk pada yang huruf kedua yaitu na. Huruf na merujuk pada kata ganti domir nahnu, kami atau kita. Nahnu ini artinya kami atau kita. Kita lihat. Najlisu alal kursi, kami duduk di atas kursi. Nanya ini sebagai pengganti dari nahnu. Ya. Nanya ini sebagai pengganti dari nahnu. Ya. Dan najlisu ini adalah fi'il mudhari. Kenapa dia fi'il mudhari? Karena diawali dengan huruf na. Nanya ini adalah nahnu, cuman diganti dengan na saja. Seperti itu. Ya. Kalau mau tulis nahnu ya terlalu panjang. Jadi cukup na aja untuk mewakilinya. Seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, nuridu ta'aman, kami ingin makanan. Nuridu artinya kami ingin, at-ta'aman ya, makanan. Nah, ini kan berbeda harokatnya nih. Sana ada na fathah, di sini ada nu dhamma. Tapi itu tidak masalah. Ya. Artinya tetap sama, yaitu nahnu, artinya kami, walaupun harokatnya berbeda. Dan ini adalah fi'il mudhari karena diawali dengan huruf nun. Seperti itu. Nah, ini ya, diawali dengan huruf na. Nah, maka apabila kalian mendapatkan dalam bahasa Arab diawali dengan huruf na atau nu, itu sudah pasti nahnu, artinya kami atau kita. Najlisu, kami duduk. Nuridu, kami ingin. Nah, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya? Ya, kalau misalkan nahnu tajlisu, nahnu tajlisu ya salah. Karena apa? Karena tajlisu bukan bagian dari nahnu, bukan kata ganti nahnu, karena ta itu beda. Ya, kalau nahnu ya na. Kalau misalkan nahnu turidu, nahnu turidu, nunya sini diganti dengan tu, huruf ta, salah. Ya, beda. Tidak boleh dia. Kalimat itu menjadi salah karena nahnu itu kata gantinya adalah nu,
yaitu na, bukan ta atau bukan a. Ya, seperti itu. Kalau di sini Bapak ganti. Ana jadi si nuhibbu, salah. Karena ana itu kata gantinya a, bukan na. Berarti ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kita hapus saja. Ya. Oke. Nah, tadi kan sudah kita bahas yang hurufnya na ya. Sekarang kita bahas hurufnya ya. Huruf ya merujuk pada kata ganti domir huwa. Artinya dia laki-laki. Huwa. Nah, sini kita ambil lagi. Ini agak ya, ada perubahan ya. Baik, anak-anak sekalian. Oke. Huwa yuhibbu. Ya ini itu sebagai pengganti dari huwa. Jadi huwanya tidak ditulis lagi, tapi cukup dengan tulis ya di awal kalimatnya. Ya, di awal itu. Huwa yuhibbu. Yuhibbu lugatal Arabiyah. Dia suka bahasa Arab. Ya. Kemudian contoh yang kedua, yadhhabu ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Ya. Yuhibbu ini adalah fi'il mudhari. Ya, alamatnya mana atau ciri-ciri fi'il mudhari'nya mana? Ini ada huruf ya. Diawali dengan huruf ya. Ya yang ini ya. Lihat arah panah Bapak. Ya yang ini ya. Nah, seperti itu. Yadhhabu juga itu ada fi'il mudhari. Ciri-cirinya mana fi'il mudhari tersebut? Yaitu ya. Diawali dengan huruf ya. Ya ini sebagai pengganti dari huwa. Nah, huwa seperti itu. Tidak perlu ditulis huwa yadhhabu. Tapi cukup aja yadhhabu. Orang sudah mengetahui bahwasanya ya ini adalah huwa, pengganti dari huwa. Nah, tidak boleh huwa azhabu, tidak boleh. Karena huwa itu hanya berpasangan dengan ya. Tidak boleh dengan a, alif, tidak boleh dengan na, tidak boleh. Karena huwa itu pasangan hanya ya. Seperti itu, tidak boleh diganti-ganti. Kalau terganti, maka itu salah kalimatnya. Seperti huwa tazhabu, pakai ta, salah kalimatnya. Seperti itu. Kalau huwa yazhabu, benar. Ya, karena ya itu pengganti dari huwa. Kemudian yang terakhir, huruf ta. Merujuk pada kata ganti domir. Nah, di sini untuk huruf ta ini mempunyai tiga, ya. Tiga penggunaan. Ya, tiga penggunaan huruf ta ini yang ini ya, mempunyai tiga merujuk pada kata ganti domir. Di sini dia ada tiga penggunaannya. Ya. Yang pertama, tanya digunakan untuk anta, artinya kamu laki-laki. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, ta kamu perempuan, anti. Yang ketiga, ta yang digunakan untuk dia perempuan yaitu hiya. Oke, sekarang kita bahas pada awal ya, yang ta untuk kamu laki-laki. Contohnya ini ya, ta untuk kamu laki-laki ya. Contohnya, tajlisu alal kursi, kamu duduk di atas kursi. Nah, anta ini ya atau ta yang ini, ta seperti itu menunjukkan bahwasanya adalah kata ganti dari anta. Ya. Anta. Seperti itu. Domir anta. Kamu. Kemudian turidu. Turidu to'ama. Kamu menginginkan makanan. Kalau ini tadi tajlisu alal kursi. Kamu duduk di atas kursi. Ya, tanya itu kata ganti dari anta. Ya. Jadi tajlisu ini adalah fi'il mudhari. Alamat fi'il mudhari'nya mana? Yaitu ta. Ya. Atau ciri-ciri fi'il mudhari'nya mana? Yaitu ta ini diawali dengan huruf ta, ya, seperti itu. Dan ta ini pengganti dari anta, artinya kamu, ya ini kamu laki-laki. Yang ini ya, ta yang pertama ini ya, yang Bapak warnain. Nah, yang ini ya, seperti itu. Oke. Kemudian contoh yang kedua, turidu to'aman. Ya, walaupun harokatnya berbeda, sekali lagi Bapak sampaikan, walaupun harokatnya berbeda, di sini ta, di sini tu, itu tidak jadi masalah. Artinya tetap sama, yaitu kamu. Turidu to'ama, kamu inginkan makanan.
ya. Tu-nya di sini itu sebagai pengganti dari anta, ya. Tidak perlu ditulis anta turidu, tapi cukup turidu. Orang sudah paham, kamu ingin. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya? Jadi kalau anta uridu salah, karena anta itu hanya cocok dengan ta, bukan dengan a, bukan dengan na, bukan dengan ya. Ya, seperti itu. Turidu. Oke. Baik, itu contoh untuk anta dalam penggunaan yang laki-laki. Sekarang kita masuk contoh huruf ta, ya, merujuk ini pembahasan yang sama ya. Ya nggak masalah. Oke. Nah, huruf ta merujuk pada tiga kata ganti domir. Oke. Yang pertama, tadi sudah bahas. Contoh, anta tajlisu alal kursi. Ya. Anta tajlisu alal kursi. Nah, kamu duduk di atas kursi. Tanya ini ya adalah anta sebagai pengganti anta. Tanya yang depan ini nah ya. Ya, tajlisu ini adalah fi'il mudhari. Alamat fi'il mudhari'nya atau ciri-ciri fi'il mudhari'nya adalah diawali dengan huruf ta. Nah, tanya ini sebagai pengganti dari anta, artinya kamu laki-laki sedang duduk. Oke, turidu. Turidu to'aman. Kamu menginginkan makanan. Tu-nya ini, baik itu ta, harokatnya fathah atau harokatnya dhamma, tidak menjadi masalah. Artinya tetap sama, yaitu kamu. Ya. Turidu to'aman, kamu menginginkan makanan. Maka ta-nya di sini adalah pengganti dari anta. Tidak boleh dikatakan anta uridu, anta nuridu, nggak boleh karena anta hanya berpasangan dengan ta, bukan dengan alif, bukan dengan na atau dengan ya. Oke, contoh yang kedua yaitu ta, kamu perempuan atau anti. Anti tajlisina alal kursi. Nah, kalau anti ini itu berbeda sendiri ya. Anti artinya kamu perempuan. Anti tajlisina alal kursi. Nah, tanya ini pengganti dari anti. Akan tetapi untuk khusus untuk anti atau kamu perempuan ini ada tambahan seperti ini ya. Anti tajlisi ditambah dengan ya dan na, maka tajlisina. Ya. Itu khusus untuk anti aja, tidak ada yang lain. Ya. Anti tambah atau plus tajlisi ini adalah fi'il mudhari ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yang huruf akhirnya ditambah dengan ya dan na, maka jadilah bentuknya tajlisina. Seperti itu. Itu untuk anti. Sekali lagi, anti plus tajlisi fi'il mudhari ini domir ya. Anti ini domir, kemudian tajlisi ini adalah fi'il mudhari. Alamat fi'il mudhari'nya ya itu artinya ada tanya ini. Tanya ini pengganti dari anti. Kemudian fi'il mudhari'nya ini ditambahin ya dan na untuk menunjukkan bahwasanya itu anti, kamu perempuan. Seperti itu. Beda dengan ta. Kalau ta tadi anta tidak ada tambahan, tapi dengan anti ada tambahannya yaitu ya dan na. Maka jadilah dia tajlisina, anti tajlisina alal kursi. Kamu duduk di atas kursi. Kemudian anti tuhibbina. Ya, sama aja ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi walaupun harokatnya berbeda, ya. Ya, ada ta, ada tu, ya, tetap artinya sama atau penggunaannya sama yaitu kamu perempuan. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Kalau anti ada tambahan ya dan na. Kalau anta tidak ada tambahan. Baik. Anti tuhibbina lughatul arabiyyah. Kamu suka berbahasa Arab. Kemudian contoh yang ketiga ya, yaitu ta yang digunakan untuk dia perempuan. Dia perempuan artinya hiya. Contoh, Fatimatu tazhabu ilal madrasati. Fatimah ya, pergi ke sekolah. Tanya di sini itu menunjukkan tanya hiya. Mengapa dia dikatakan hiya? Karena di sini ada nama Fatimah. Ya, bila sesuatu ya fi'il mudhari, ini kan fi'il mudhari ya. Bila fi'il mudhari diawali dengan huruf dengan nama seseorang ya, baik itu Fatimah, Zainab, Muhammad, Ismail atau mungkin Ibrahim
Enggak ya, bukan nama laki-laki ya. Baik itu Fatimah, Zainab, kemudian Aisyah, ya. Kemudian setelahnya itu fi'il mudhari, maka sudah pasti dia itu adalah hiya. Kalau hiya cocoknya dengan ta. Tinggal kita lihat aja apakah di depannya ada nama perempuan untuk membedakan atau dia nama laki-laki. Kalau dia nama laki-laki, dia pasti anta. Karena anta itu untuk laki-laki. Tapi kalau di depannya nama perempuan, maka sudah pasti hiya, ya, atau tanya ini pengganti dari kata hiya. Tinggal dilihat aja ya anak-anak sekalian, apabila di depan sebelum fi'il mudhari ini ada nama perempuan, maka tanya ini sudah pasti itu adalah hiya. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana bila domirnya jamak atau lebih dari 3 orang? Seperti domir hum. Mereka laki-laki banyak lebih dari 3. Nah, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Kita lihat contohnya. Hum ini artinya mereka. Mereka itu lebih dari 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ribuan jutaan mungkin ya mereka. Bagaimana kalau mereka itu lebih dari 3 ya? Misalkan talamidu. Talamidu ini talamidu yadhhabuna. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya antum. Talamidu tazhabuna. Talamidu ini merupakan jamak. Jamak itu artinya lebih dari 3. Nah, adapun kosakata yang berwarna kuning, nah ini ya. Adapun kosakata yang berwarna kuning artinya murid-murid. Jadi talamidu ini artinya murid-murid, lebih dari 3 orang. Kalau murid cuma 1 orang itu tilmidun, ya. Tilmidun kalau cuma 1 orang. Tapi kalau banyak talamidu, ya. Maka fi'il mudhari'nya yazhabu. Cukup yazhabu aja. Ya, yazhabu menggunakan ya. Ya, awalnya ya, seperti itu ya. Tapi bila jumlahnya banyak seperti contoh di atas, maka fi'il mudhari'nya ada tambahan huruf wawu dan nun. Ya, coba lihat ya. Ada tambahan wawu dan nun. Atalamidu murid-murid yadhhabuna. Ini wawu dan nun ini tambahan. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya ya, menunjukkan bahwasanya lebih dari 3 orang. Seperti itu. Kalau antum at-talamidu tazhabuna. Kalau hum dia menggunakan ya, kalau antum menggunakan ta. Hum ini artinya mereka banyak, lebih dari 3. Tapi kalau antum, kamu. Beda ya. Kalau hum artinya mereka banyak. Kalau antum, kamu banyak, lebih dari 3. Itu perbedaannya. Nah, kalau antum menggunakan ta, kalau hum menggunakan ya. Ya. Seperti itu. Tetapi sama aja. Kalau rumusnya itu tambahin waw aja. Seperti itu, lebih dari 3 orang ditambahin waw. Ya. Kalau tidak ada tambahan waw seperti hum talamidu yazhabu, maka salah kalimatnya. Tapi kalau talamidu yazhabuna, kalimatnya benar karena ada tambahan waw dan nun. Kalau tidak ada tambahan waw dan nun, maka itu salah. Bisa dipahami ya, anak-anak sekalian? Intinya, kalau mereka lebih dari 3, ya, baik itu hum atau antum, maka tambahannya waw dan nun. Kalau tidak ada tambahan waw dan nun tidak ada tambahan waw dan nun, salah. Ya, seperti itu. Baik, contoh ini sekarang domirun fi'il amr, ya. Domir fi'il amr. Ini domir, ini fi'il amrnya. Domir anta, fi'il amrnya idhab. Idhab artinya harokat terakhirnya itu sukun. Fi'il amr itu sudah pasti huruf akhirnya sukun. Ya, kalau ada yang berharokat seperti idhabi, ya itu salah. Kemudian antuma fi'il amrnya idhaba, ya. Banyak panjang mengikuti ma. Karena ma-nya panjang, maka banyak harus panjang juga. Ya, anta ini artinya kamu laki-laki 1 orang. Kalau antuma, kamu laki-laki 2 orang. Maka izhaba artinya pergilah kamu 2 orang laki-laki. Kalau ini izhab, pergilah kamu 1 orang laki-laki. Kalau antuma, ini antuma artinya 2 orang laki-laki. Kalau kata perintahnya
idhaba, pergilah kamu dua orang laki-laki. Banyak ini mengikuti ma-nya panjang, artinya dua orang. Kalau antum, fi'il amarnya idhabu, tambahan waw dan alif. Tambahan waw dan alif. Artinya antum ini kan kamu laki-laki banyak ya. Maka fi'il amarnya idhabu, pergilah kamu laki-laki banyak. Banyak orang artinya. Maka tambahannya waw dan alif aja. Seperti itu. Itu kalau fi'il amar. Kemudian anti. Anti ini maka fi'il amarnya adalah idhabi. Anti ini kan kamu perempuan satu orang. Maka dia kamu perempuan satu orang, maka fi'il amarnya adalah idhabi, tambahannya ya. Kalau ada tambahannya ya, berarti itu menunjukkan anti. Ya. Seperti itu, tambahannya ya. Ya. Idhabi, pergilah kamu satu orang perempuan. Antuma idhaba. Nah, sama seperti yang di sini ya. Baik laki-laki atau perempuan bisa digunakan antuma ini. Pergilah kamu perempuan dua orang. Artinya bisa digunakan untuk keduanya. Antunna, antuna ini artinya kamu perempuan banyak. Ya. Kalau ini antum, kamu laki-laki banyak. Kalau ini antunna, kamu perempuan banyak. Maka fi'il amarnya adalah tambahan na saja. Idhabna, idhabna, tambahin na. Seperti itu. Ada juga fi'il amar yang hurufnya terdiri dari dua huruf. Contoh, ini fi'il amar ya. Qul. Qul, katakanlah, seperti dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Maka dia fi'il amr juga. Ciri-ciri fi'il amrnya apa? Harokat terakhir sukun. Ya. Khud. Khud artinya fi'il amr juga. Artinya ambillah. Ciri-cirinya mana? Yaitu sukun. Apabila kalau ada khudi di sini harokat kasro, itu salah. Itu bukan fi'il amr. Ya, salah. Ya, atau kuli. Kecuali ditambahin ya, di sini tambahin ya, maka dia jadi anti. Itu boleh. Khudi, ambillah oleh kamu perempuan satu orang. Kuli, katakanlah oleh kamu satu orang perempuan. Tapi bila ditambahin ya, tapi cuma bila ditambahin hurufnya saja, harokatnya saja seperti ini ya. Pak contohkan gini, tambahin huruf apa namanya? Di sini kasroh, khudi, maka itu salah. Tapi kalau tambahnya huruf kasroh dan huruf ya seperti ini ya bentuknya, maka itu adalah anti. Boleh. Tapi kalau tidak ada, maka salah. Nah, ini lihat contohnya ya. Huwa yuhibbu, huwa yakro, huwa pasangannya ya, hiya pasangannya ta, ta semua, anta pasangannya ta, ta, ya seperti itu. Ana pasangannya a, contohnya ini. Nahnu pasangannya na, seperti itu. Baik anak-anak sekalian ya, bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa kalian pahami. Nah, insyaallah untuk tugasnya akan menyusul. Baik anak-anak sekalian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.